Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai XRP. Ini ada sebuah laporan dari sebuah media online yang bernama Finance Magnet. Jadi ini kita lihat di sini bahwa ada sebuah prediksi yang dilontarkan oleh CEO dari Ripple yang bernama Brett Garlinghouse bahwa XRP ini akan menguasai 14% dari volume SWIFT dalam 5 tahun ke depan, teman-teman. Jadi Garlinghouse melihat kekuatan XRP itu terletak pada likuiditas, dan saat ini Ripple ini menempati peringkat keempat sebagai mata uang kripto terbesar dengan kapitalisasi pasar sebesar 136 miliar US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam laporan ini bahwa saat ini dunia keuangan global ini mungkin sedang menuju pergeseran dalam sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi keuangan lintas negara. Jadi dalam sebuah acara XRP APEC 2025 yang digelar di Singapura, CEO Ripple yang bernama Brett Garlinghouse ini menyatakan sebuah proyeksi yang luar biasa bahwa XRP itu akan dapat menguasai 14% volume SWIFT dalam 5 tahun ke depan, dan ini didorong oleh fokus pada likuiditas ketimbang infrastruktur pengiriman pesan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pernyataan Garlinghouse ini mencerminkan ambisi lebih luas dari Ripple untuk menantang sistem keuangan tradisional dengan memanfaatkan solusi likuiditas berbasis kripto, teman-teman. Jadi selama ini kita tahu bahwa SWIFT itu mendominasi sistem pembayaran tradisional secara global. Jadi kita lihat bahwa SWIFT ini mendominasi sistem pembayaran antar bank untuk pembayaran lintas negara, dan Garlinghouse berargumen bahwa medan pertempuran sebenarnya terletak pada likuiditas, yaitu kemampuan untuk mengalirkan uang dan bukan sekedar mengirimkan instruksi transfer atau mengirim atau menerima uang, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa SWIFT itu terdiri dari dua bagian. Jadi dia nyatakan di sini bahwa SWIFT itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah pengiriman pesan, dan yang kedua adalah likuiditas, kata Garlinghouse. Kemudian likuiditas dikuasai oleh bank, dan dia menyatakan bahwa XRP itu tidak terlalu fokus pada pengiriman pesan, tetapi lebih kepada likuiditas, teman-teman. Jadi jika XRP menguasai seluruh likuiditas, itu akan sangat baik bagi XRP. Jadi dia menyatakan bahwa dalam hitungannya, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, itu transaksi keuangan global yang selama ini berjalan di atas SWIFT, itu akan berjalan di atas XRP minimal 14% dari total peredaran uang global, teman-teman. Kemudian dalam sebuah acara yang sama, itu juga Chief Legal Officer Ripple itu juga menyoroti pertumbuhan potensi yang sangat cepat dalam sektor real world asset, teman-teman, atau aset yang ditokenisasi. Jadi dia menyatakan bahwa ratusan miliar dolar aset global yang ditokenisasi itu akan muncul dalam waktu yang cukup singkat. Jadi dia mengisyaratkan niat Ripple untuk memposisikan XRP sebagai lapisan pondasi dalam transformasi tersebut. Berarti kalau kita lihat XRP juga akan bermain dalam sektor real world asset atau RWA, teman-teman. Kemudian visi yang disampaikan oleh Ripple
di dalam acara Apex 2025 itu mengisyaratkan masa depan di mana infrastruktur keuangan tradisional akan hidup berdampingan atau bahkan bersaing dengan sistem yang didukung oleh teknologi blockchain, teman-teman. Jadi dengan menargetkan likuiditas, Ripple bertujuan menyasar lapisan penting dalam keuangan lintas negara yang menentukan seberapa cepat dan murah nilai dapat berpindah di antara negara, teman-teman. Kemudian pada saat ini kita lihat bahwa pada saat tulisan ini dibuat, itu XRP diperdagangkan di harga 2,31 US dollar, mencatatkan kenaikan 3% dalam sepekan dan 1% dalam 24 jam, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang posisi Ripple atau XRP untuk menggeser SWIFT, meskipun proyeksi tersebut terdengar ambisius, hal itu mencerminkan momentum yang semakin kuat dalam ruang aset digital, di mana lembaga-lembaga besar semakin giat mengeksplorasi alternatif berbasis blockchain terhadap sistem keuangan lama, teman-teman. Bahkan di sini Jack the Ripper mengatakan apabila 14% peredaran uang global yang ada di SWIFT itu berpindah ke XRP, maka diprediksi XRP akan mampu menembus harga $1.000 per satu token XRP, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat untuk pergerakan harga XRP pada hari ini, teman-teman, secara real time pada tanggal 12 Juni 2025. Kita lihat XRP menempati peringkat keempat di CoinMarketCap. Hari ini diperdagangkan di angka 2,25 US dollar, mengalami koreksi sebesar 1,81%, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa benar, bisa salah, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan DIOR dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di time frame bulan, XRP hari ini trennya masih trend up karena harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan. Kemudian kita turun ke time frame weekly, teman-teman. Ini trennya masih trend up juga karena kita lihat untuk EMA 13 ini masih berada di atas EMA 21, tetapi ini harga sideway atau konsolidasi di time frame minggu. Kemudian kita cek di time frame hari, teman-teman. Nah, ini untuk time frame hari, saran saya sebaiknya teman-teman jangan masuk dulu untuk melakukan pembelian, karena kita lihat di sini tanggal 29 Mei, hari Kamis 29 Mei 2025 telah terjadi dead cross, di mana EMA 21, EMA 13 memotong EMA 21 di time frame hari, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau membeli, saran saya kita menunggu di area order block berwarna hijau. Ini adalah area di mana para whale melakukan pembelian. Bisa teman-teman nunggu di harga 2,1 atau juga kalau mau aman di area kedua, order block kedua di angka 1,7, teman-teman. Ini adalah area pembelian para whale. Jadi para whale di masa lalu telah melakukan pembelian XRP di angka 1,6, 1,7, 1,8 dan juga di kisaran 2,1 US dollar. Ini adalah area-area masuk para whale dan di sini mereka melakukan penjualan, teman-teman. Jadi order block ini. Jadi kalau kita misalkan melakukan pembelian katakanlah di area 18, itu kita target profitnya, taking profitnya bisa di area 2,3 karena ini adalah area penjualan para whale di masa lalu. Untuk hari ini jangan dulu melakukan pembelian karena terjadi dead cross, dan kalau mau melakukan pembelian lebih baik kita bersama-sama menunggu di area yang berwarna hijau, teman-teman, area pembelian para whale, para smart money. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.